وكرم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده إلى يوم الدين. فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى في آية أخرى: إنما المؤمنون والذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل المهاجرين من هاجر على ما نهى الله عنه. صدق الله العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Nurul Taqwa yang dirahmati oleh Allah. Ba'da tahmid wa salawat, maka khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir salat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama, ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua, selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan mewafatkan kita husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di dalam agama kita, yakni agama Islam, banyak amal ibadah yang ganjarannya berupa penghapusan dosa. Banyak amal ibadah yang ganjarannya merupakan pemutihan, dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan puasa Asyura, puasa Arafah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, diangkat 10 derajat, diampuni 10 kesalahan, melangkahkan kaki dari tempat kita, rumah ataupun ruangan kerja kita menuju masjid akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan. Banyak amal ibadah yang kalau kita kerjakan akan mendapatkan pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah penting pengguguran dosa tersebut? Jawabannya iya, amat sangat penting. Karena orang yang memiliki dosa belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minimal dia mendapat dua hal. Dalam Sunan Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizqahu bi dzunubihi." Seseorang itu terhalang rezekinya. Seseorang itu sempit rezekinya sebab dosa yang dia kerjakan. Mafhum mukhalafahnya, kalau dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka rezeki kita akan lancar. Rezeki kita akan barokah. Yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan, "Wa ma min musibatin yusibu rajulu illa bidzunubihi." Tidak ada musibah, tidak ada celaka
tidak ada bala yang mengenai seseorang kecuali orang tersebut lantaran melakukan dosa, lantaran melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari musibah, bala dan celaka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, bahkan 2 pekan yang lalu momentum hijrah Nabi Muhammad SAW, kami mengajak untuk memperbaiki diri kita masing-masing, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Apa itu hijrah? At-tasawwuru min khuluqin daniyin ila khuluqin saniyin, perubahan dari perbuatan buruk menjadi perbuatan baik. Yang tadinya malas sholat berjamaah jadi rajin sholat, yang tadinya malas bersedekah jadi rajin sedekah. Itu hijrah. Wajahadu, bertaubatnya, berubahnya dari perbuatan buruk jadi perbuatan baik. Jahadu, dengan sungguh-sungguh. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka lah orang yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Apa maknanya di situ ada kata-kata jahadu? Berhijrah dengan sungguh-sungguh, berubah ke arah yang lebih baik dengan sungguh-sungguh. Karena kata Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan al-ibtila, at-tasawwuru min khuluqin daniyin ila khuluqin saniyin, al-ibtila. Orang yang berubah, tadinya tukang maksiat jadi rajin sholat, itu ada ujiannya. Maka kita harus bersungguh-sungguh. Jalan perubahan dari arah buruk menjadi baik itu perjalanannya zigzag, tidak semulus yang kita bayangkan. Jangan kita anggap yang tadinya rajin maksiat, sekarang tobat, rajin sholat, langsung tiba-tiba naik pangkatan jabatannya. Tidak. Yang tadinya rajin maksiat, kemudian sekarang bertobat, rajin ibadah, langsung laris dagangannya. Tidak. Akan ada ujian yang Allah berikan. Oleh karena itu banyak orang yang akhirnya dia tidak sanggup untuk melakukan ujian tersebut, kembali kepada lumpur kemaksiatan. Tetaplah kita istiqomah, bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang diperintahkan taubat itu dalam surah At-Tahrim ayat 8 bukan orang-orang yang bermaksiat. Ya ayyuhalladzina ma'asi, bukan, tapi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Afdalul muhajirin, kata Rasulullah dalam Sunan Abi Dawud disampaikan, afdalul muhajirin, orang hijrah yang paling baik, man hajar ala ma nahallahu anhu, dia yang hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tobat yang kita lakukan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetaplah kita untuk selalu bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam hadis kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim menyampaikan hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, namun redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kedermawanan Allah Subhanahu wa taala.
Ya bani Adam, kata Allah, wahai anak cucu Adam, inni la'ajidanni astahi, aku menemukan diriku, Allah yang maha kuasa, malu. Allah itu malu. Hayyun, Allah itu maha pemalu. Kenapa Allah malu? Kalau ada hambanya yang berbuat maksiat, dia tukang maksiat, jauh dari rahmat Allah, yarfa'u yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, mohon ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah malu kalau tidak mengampuni hambanya tersebut. Fa'arudduhuma, aku kembalikan tangan itu sebelum turun tangannya, diberikan rahmat dan magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fatahjubuna alaihimul malaikah, malaikat berusaha menghalangi suaranya orang-orang yang bertaubat. Ketika orang tersebut menyeru, ya Rabb, ya Allah, ampuni aku, malaikat menghalangi suara tersebut agar jangan sampai terdengar oleh Allah. Ya Rabb, ampuni aku, malaikat menghalangi suara itu jangan sampai terdengar oleh Allah. Apa kata Allah? Ila mata tahjubuna sawta abdi, wahai malaikat, sampai kapan kalian menghalangi suara hambaku yang sedang taubat? Kenapa kalian halangi rintihan hambaku yang sedang taubat? Apa kata malaikat? Ilahana innahu laisa ahlan litakfira lahu. Ya Allah, hambamu yang satu ini tidak pantas untuk diampuni. Kenapa sampai malaikat berkata demikian? Karena malaikat tahu orang ini sekarang bertaubat, besok dia lakukan kemaksiatan lagi, nanti taubat lagi, maksiat lagi, nanti hijrah lagi, maksiat lagi. Kata malaikat, tidak usah engkau ampuni hambamu yang satu ini. Apa kata Allah? Walakinni ahlut taqwa wa ahlul magfirah. Aku ini sumber ketakwaan, aku ini sumber pengampunan. Ushidukum qad ghafartu lahu. Saksikan malaikat, hambaku yang satu ini berlumuran dosa, sudah aku ampuni dosa-dosanya. Ya bani Adam, khalaqtuka biyadai, wahai anak cucu Adam, aku menciptakan kalian dengan kedua tanganku. Wa rabaituka bi ni'mati, aku bimbing kalian dengan berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat punya kerjaan, nikmat punya keturunan. Astahi minka, aku malu kepadamu. Kalau kamu mengangkat tangan, aku tidak mengampuninya, aku malu, kata Allah. Walam tastahi minni, tapi kamu tidak malu kepadaku. Kalian berbuat maksiat dengan nikmat yang sudah aku pinjamkan. Adzkuruka wa tansani, aku ingat kepadamu tapi engkau lupa kepadaku. Dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebrengsek apapun kita kepada Allah, kalau kita bertaubat, mengangkat tangan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka jangan pernah untuk bosan bertaubat. Saat kita bosan untuk bertaubat, disitulah setan akan tertawa dan bertepuk tangan, menyatakan dirinya sebagai teman sejati orang yang bosan bertaubat. Tapi kalau kita maksiat lagi, nanti malam taubat lagi, tidak bosan taubat, disitulah setan akan menangis karena dosa-dosa kita kembali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah, benahi diri kita agar negara kita, agama kita, kantor kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.